Setelah kami menikmati janji Kristus, ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus dalam surga, dipilih oleh Allah dari dunia seluruhnya dan dari para bangsa. Karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita, mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Aku akan mengagungkan Engkau ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan memasukkan nama-Mu kepada saudara-saudariku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama Dan bersama rohmu. saudara dan saudari. Pada hari dalam berita kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam. Fransiskus lahir di Spanyol Utara, berasal dari orang tua bangsawan yang kaya raya. Fransiskus setelah menyelesaikan pendidikannya, dia bergabung bersama Ignaz Loyola, bersahabat. Kemudian mereka bersama-sama mengikrarkan kaum dan mendirikan Tarekat Serikat Yesus atau Jesuit yang terkenal sampai ini. Dan kemudian setelah 4 tahun dia berangkat bersama dengan kapal Spanyol Portugis menuju ke Asia Tenggara, dan dia mulai bermisi mulai dari India ke Indonesia dan lebih banyak ke Indonesia Timur, dari Timor Flores sampai dengan ke Maluku. Jadi dalam karya-karyanya banyak orang lokal, dikatakan orang lokal, bertobat menjadi Kristen. Dan dalam perjalanan menuju ke Cina, ke Tiongkok, dia mendapat serangan penyakit lalu meninggal. Dan yang kita kenal, kita ingat adalah karya misinya teristimewa untuk di wilayah kita di Indonesia Timur, Flores dan di Maluku. Kalau di Flores tempat yang sangat terkenal, ketika dia berjalan kaki mewatakan Injil dan dia kehausan, menurut cerita dia membukukan tongkatnya di pinggir pantai di atas batu bukit, batu besar, dan dari situ terpancar air yang mengalir sampai dengan hari. Para nelayan yang lalu lalang lewat di situ selalu singgah untuk mengambil air. Saat tempat yang ganjil karena tempat air itu agak lebih rendah. Di belakang bukit itu adalah sawah-sawah. Tetapi air itu keluar dari satu gunung kecil yang lebih tinggi dari itu. Dan itu yang disebut nama air itu air Nokerua, artinya air pastor atau air pantai. Sampai dengan hari ini. Mari kita mohon doa dari Santo Fransiskus Xaverius untuk karya misi dan juga untuk para misionaris di mana saja berada. Dan mohon berkatnya bagi mereka-mereka yang menggunakan namanya sebagai pelindung, Santo sebagai Fransiskus Xaverius. Khusus saya kira di sini Bapak Soekarno, FX dan Fransiskus Xaverius melindungi. Semoga dia mendoakan bagi mereka agar mereka dikuatkan dalam seluruh kegiatan dan karya. Mari kita mempersiapkan diri mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita
dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh perbuatan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal. Kobarkanlah hati kami dengan semangat iman yang kudusmu itu, dan gembirakanlah gereja kudusmu dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberitaan Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya dapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dari dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap,
Datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, yang melihat Simon dan saudara-saudaranya Andreas, mereka sedang menyebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 242. Roti Dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama, merelakan hidupnya bagi manusia. Jadi teladan kita taat pada Bapa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia telah pergi ke negeri-negeri yang jauh karena ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami pun bergegas datang kepadamu bersama saudara-saudari kami sambil memberikan kesaksian yang berdaya guna tentang Injil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martir Santo Fransiskus Xaverius telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu Engkau menyatakan kekuatan dalam keraguan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan keagungan kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan itu menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohani iman semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan dia saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang istirahat di rumah atau dirawat di rumah-rumah sakit. Dan secara khusus kita mohon berkat Tuhan bagi kita sendiri yang setiap pagi berkumpul di depan altarnya ini, bagi anak-anak, cucu dan sanak keluarga dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan kita dari mara bahaya bencana dan dari semua hal membaikkan jiwa maupun raga. Kita mohon Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan sampai dengan saat ini. Semoga melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati setiap hari. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan sesudah di Roh Kudus mendoakan saudara dan saudari kami yang hari kematian diperingati pada hari ini. Pater Alphonse Pluta dari Spanyol, Pater Nicolaus Eran dari Timor, Pater George Hegele dari Amerika Serikat, Suster Theodisia Lemix dari Jepang, Suster Ludgeris Rosin dari Filipina, Suster Karma Fert dari Chile, Suster Anita Agustina dari Filipina, Suster Revocata Golamanowski dari Florida, Amerika, Suster Hema Tailinder dari Austria, Suster Corlinda Miranda dari Belanda. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan selalu bersama. dan bersama roh Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang undang ke perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila Terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semangat cinta kasih telah Kau kobarkan dalam hati Santo Fransiskus, sehingga ia gigih dan bertekun menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga misteri iman yang kami rayakan menyalakan kasih rasuli itu dalam hati kami untuk menghayati panggilan misioner secara pantas, dan bersama Dia kami menyambut rahmat surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Soekarno sebagai merayakan pesta pelindungnya. Semoga Santo Fransiskus selalu juga mendoakan dia
untuk selalu sehat dan juga bisa menjalankan tugas pelayanan yang diambil. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. semua kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pun sembah cinta dan damai Tuhan. Amin. Nomor 327. 327. Terpilih